semuanya, perkenalkan nama aku Siti Aisyah. Aku dari kelas 11 keperawatan 1. Di sini aku mau ngejelasin tentang coronavirus atau COVID-19, di mana COVID-19 ini merupakan penyakit yang sedang menjadi pembahasan penting di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Nah, apa sih itu COVID-19? COVID-19 itu kita mengawali dari virus. Virus tidak dapat hidup sendiri. Dia membutuhkan inang. Dia hanya bisa hidup pada sel yang hidup. Nah, sel yang hidup itu terdapat pada saluran pernapasan orang yang sakit. Jadi, pada saat dia berbicara, pada saat dia batuk, dan pada saat dia bersin, maka sebagian besar selnya itu akan terlepas dan terlempar yang sering disebut dengan droplet. Nah, coronavirus atau COVID-19 itu sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2, di mana pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan, Cina, yang telah menyebarkan secara global, mengakibatkan 2019 dan 2020 itu menjadi coronavirus pandemi. COVID-19 ini merupakan keluarga besar dari virus SARS dan MERS yang mengakibatkan gejala dari yang ringan sampai yang berat. Tingkat kematian pada kasus penyakit ini sekitar 3,4%. Virus COVID-19 ini menular antara hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Contoh penerapan social distancing itu yang pertama dengan bekerja di rumah atau work from house, yang kedua dengan belajar di rumah dengan belajar online pada siswa sekolah dan mahasiswa, yang ketiga itu tidak menghadiri tempat ramai atau tidak menghadiri acara seperti konferensi, rapat. Nah, yang keempat itu tidak menjenguk orang yang sakit, bisa dengan cara lain, bisa melalui video call atau lewat telepon. Nah, jadi untuk kita semua, terutama di Indonesia, kita harus jaga kesehatan. Kita support semua perawat-perawat yang sekarang berjuang untuk pasien-pasien yang sedang sakit, terutama sakit virus corona atau COVID-19. Virus ini biasanya menyebar dari satu orang ke orang lain. Bisa dari tetesan pernapasan yang dihasilkan selama batuk dan bersin. Waktu tereksposnya itu antara 2 dan 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Gejala umumnya itu pertama demam, batuk, sesak nafas, nyeri otot, produksi dahak, dan sakit tenggorokan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan tindakan yang tepat dengan cara memberitahukan kepada masyarakatnya untuk melakukan social distancing. Nah, social distancing itu merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi pengunjungan ke tempat ramai atau keluar rumah dan kontak langsung dengan orang lain. Contoh penerapan social distancing itu yang pertama dengan bekerja di rumah atau work from house, yang kedua dengan belajar di rumah dengan belajar online pada siswa sekolah dan mahasiswa, yang ketiga itu tidak menghadiri tempat ramai atau tidak menghadiri acara seperti konferensi, rapat. Nah, yang keempat itu tidak menjenguk orang yang sakit, bisa dengan cara lain, bisa melalui video call atau lewat telepon. Nah, jadi untuk kita semua, terutama di Indonesia, kita harus jaga kesehatan. Kita support semua perawat-perawat yang sekarang berjuang untuk pasien-pasien yang sedang sakit, terutama sakit virus corona atau COVID-19. Selamat sore, Kak. Perkenalkan, nama aku Siti Aisyah. Di sini aku mau menjelaskan tentang peran asisten keperawatan dalam menghadapi COVID-19. Nah, kan karena di sini banyak banget yang positif terkena virus corona, aku ingin memberitahu informasi kepada kakak untuk bagaimana menjaga kesehatan sendiri di rumah, yaitu bisa dengan mengecek tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu terdiri dari suhu, pernapasan, tekanan darah, dan nadi. Nah, yang kedua itu dengan cara mencuci tangan ya dengan baik dan benar. Yang ketiga itu dengan cara etika batuk dan bersin. Sekarang aku di sini mau memberitahu informasi yang pertama ya, Kak, untuk mengecek tanda-tanda vital. Apakah Kakak bersedia? Iya dong. Kita cek suhu dulu ya, Kak. Maaf, Kak, mau kalau kita sendiri ya? Yes,
Maaf ya kak. Nah, sambil saya hitung nadinya. Boleh saya ambil kak? Suhunya normal ya kak, penapasan sama nadinya juga normal. Tentunya saya ingin memeriksa tekanan darah kakak. Bersedia kak? Bersedia. Maaf ya kak. Relax aja ya kak. Tekanan darah kakak juga normal, alhamdulillah. Sekarang saya ingin memberitahu informasi kedua ya kak, yaitu dengan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, cuci tangan yang baik dan benar itu bisa dengan air yang mengalir dan sabun. Lalu bisa juga dengan, bila tidak ada air mengalir, bisa dengan hand sanitizer kak. Biar kita contohkan ya kak, kita taruh hand sanitizer dulu ya kak. Maaf kak. Iya, kasih. Jadi yang pertama itu gosok punggung depan kakak secara bergantian kanan dan kiri. Lalu bila sudah gosok setelah jarinya kak, biar kuman-kumannya keluar. Lalu taruh punggung telapak kakak seperti mengunci kak. Ya, kita gosok-gosok juga kak, sama seperti yang tadi. Dilakukan secara bergantian juga ya kak. Iya. Nah lalu kita mengunci tangan jempol sebelah kanan ya kak, jempol sebelah kiri. Lalu digosok memutar. Nah lakukan seperti tadi kak, berulang-ulang kanan dan kiri. Bila sudah, tunjukkan tangan sebelah kanan kakak, taruh di telapak tangan kakak yang sebelah kiri ya. Ya, diputar-putar ya kak, biar kuman-kumannya bisa turun dan hilang. Iya, dilakukannya secara bergantian ya kak. Nah bila sudah, sekarang step yang terakhir kak, yaitu memegang pergelangan kakak, diputar-putar. Ya, nah ini dilakukan secara bergantian juga kak, kanan dan kiri. Bila dengan air mengalir, langsung bilas ya kak. Bila dengan air mengalir ya. Jadi seperti itu kak, mencuci tangan dengan cara yang baik dan benar. Lalu yang terakhir itu etika batuk dan bersin. Ketika kita sedang batuk atau bersin, bisa dengan tisu seperti ini kak. Seperti ini kak. Jadi kakak lipat tisunya seperti jadi dua bagian seperti ini. Ya. Bila kakak batuk, bisa seperti ini kak, ditutup. Dan bersin pun juga seperti itu kak. Oh iya. Kalau seandainya nggak ada tisu, Bisa dengan kakak pakai lengan kakak sebelah sini, terus kakak batuk seperti ini. Jadinya tidak terkena orang yang lain kak. oh, Ya seperti itu. Sudah jelas kak? sudah. Udah jadi satu. Susah itu. Taruh. Ini masuknya kan jorok banget sih. Enggak salah. Masukin dah. Begini. Ya. Boleh saya ambil kak? Suhunya normal ya kak, penapasan sama nadinya juga normal. Tentunya saya ingin memeriksa tekanan darah kakak. Bersedia kak? Bersedia. Maaf ya kak. Relax aja ya kak. Dari Semoga apa yang sudah tadi aku jelaskan bermanfaat buat kalian.
I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Yang pertama itu gosok depan kakak secara bergantian kanan dan kiri. Lalu bila sudah gosok dan sebelah jarinya kak biar kuman-kumannya keluar. Lalu taruh muka kakak seperti membunuhnya. Nah, kita gosok juga kak sama seperti yang tadi. Dilakukan secara bergantian juga ya kak. Nah, lalu kita mengunci tangan jempol sebelah kanan ya kak, jempol sebelah kiri, lalu digosok memutar. Nah, lakukan seperti tadi kak, berulang-ulang kanan dan kiri. Bila sudah, uncupkan tangan sebelah kanan kakak, taruh di telapak tangan kakak yang sebelah kiri ya. Ya, diputar-putar ya kak, biar kuman-kumannya bisa turun dan hilang. Iya, dilakukannya secara bergantian ya kak. Iya. Nah, bila sudah, sekarang step yang terakhir kak, yaitu memegang pergelangan kakak, diputar-putar. Iya. Nah, ini dilakukan secara bergantian juga kak, kanan dan kiri. Bila dengan air mengalir, langsung bilas ya kak. Bila dengan air mengalir, dah. Jadi seperti itu kak, mencuci tangan dengan dengan cara yang baik dan benar. Lalu yang terakhir itu etika batuk dan bersin. Ketika kita sedang batuk atau bersin, bisa dengan tisu seperti ini kak. Seperti ini kak. Jadi kakak lipat tisunya seperti di dua bagian seperti ini. Ya. Bila kakak batuk, bisa seperti ini kak. Ditutup. Dan bersin pun juga seperti itu kak. Oh iya. Kalau seandainya nggak ada tisu, Bisa dengan kakak pakai lengan kakak sebelah sini, terus kakak batuk seperti ini. Jadinya tidak terkena orang yang lain kak. oh, Iya seperti itu. Sudah jelas kak? sudah. Nah, segitu aja informasi mengenai COVID-19 dari aku. Semoga apa yang sudah tadi aku jelaskan bermanfaat buat kalian.